Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pengusaha baja mengatakan dua regulasi pemerintah tidak bisa melindungi industri baja nasional dari maraknya impor terutama dari Tiongkok. Pelaku industri menyayangkan hal tersebut karena industri baja nasional sudah lama menderita akibat serbuan baja impor. Pengusaha baja mengatakan dua regulasi pemerintah tak bisa melindungi industri baja nasional dari maraknya impor terutama dari Tiongkok. Keduanya adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019 tentang pertimbangan teknis impor besi atau baja paduan dan produk turunannya. Kedua, Permen Perin Nomor 35 Tahun 2019 tentang penerbitan pertimbangan teknis untuk pengecualian dari pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk produk besi, baja, dan kabel secara wajib. Dirangkum dari media online, Direktur Eksekutif Asosiasi Besi Baja Indonesia, Yeri Idrus mengatakan, Tiongkok memanfaatkan Permen Perin Nomor 32 Tahun 2019 untuk memacu ekspor bahan baku besi atau baja ke Republik Indonesia. Tujuan aturan ini sebenarnya untuk memudahkan teknis impor baja. Eksportir Tiongkok kerap mencari cara agar tidak kena bea masuk baja karbon sebesar 5 hingga 15%. Mereka menyiasatinya dengan cara mencampur alloy steel pada baja boron agar berubah menjadi baja paduan sehingga bisa bebas bea masuk. Permen Perin Nomor 35 Tahun 2019 telah menghilangkan kewajiban standar nasional Indonesia atau SNI. Menurut Yeri, pemerintah seharusnya memiliki standar barang sehingga barang yang berkualitas saja yang bisa masuk. Asosiasi Besi Baja Indonesia telah memberi masukan kepada Kemenperin agar merevisi regulasi tersebut untuk melindungi industri baja nasional. Dirinya berharap dalam waktu dekat, perubahan aturan dapat dilakukan pemerintah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, nyali industri metal Indonesia adalah menjadi tema yang akan kita bahas di paruh ini bersama Bapak Ahmad Wijaya, Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Ahmad. Sehat ya Pak? Walafiat. Baik, Pak Ahmad, seperti yang tadi sudah disampaikan di paket pengantar bahwa ada dua regulasi dari Kementerian Perindustrian yang nampaknya ini merugikan industri baja nasional, nomor 32 tahun 2019 dan nomor 35 tahun 2019. Sejauh mana dua regulasi ini memang betul-betul pada kenyataan yang merugikan teman-teman industri baja nasional? Posisinya kan kita harus kembali lagi kepada kita melihat bahwa Krakatau Steel kan termasuk satu-satunya industri baja nasional yang milik negara yang dari awal kan di set 30-40 tahun yang lalu dari zaman Pak Harto kan sebuah industri yang disebut fully integrated steel plant. Posisi ini sekarang sudah berubah. Kementerian yang saat ini bisa mengeluarkan yang namanya Kepmen, Permen, segala hal. Saya pikir ini harus kembali dulu ke fully integrated plan-nya dulu. Kalau tidak, artinya nanti kalau ada lagi penggantian, berubah lagi. Kita harus kembali lagi yang disebut judulnya kan nyalinya ada nggak gitu kan? Yeah. Kita harus kembali lagi bahwa Krakatau Steel harus kembali lagi ke awalnya konsep yang dibikin oleh negara. Pemerintah kan harus konsistensi di dalam hal ini, tidak bisa masuk ke terlalu hilir. Baik. Karena kondisi sekarang KS-nya kelihatannya sudah masuk ke dalam intermediate dan hilir banget nih, kalau mau dibilangin. Lalu kita kan ada namanya Krakatau Steel Posko. Itu kan investasi. Yeah. Perlu dicek juga oleh pemerintah, Posko ini integrated-nya untuk kepentingan Indonesia Raya atau lebih banyak ekspornya. Apa dia juga ikut masuk ke hilir? Itu semua kan kembali lagi ke pemerintah. Baik. As we are setting the original yang awalnya ini dulu. Baik. Ya. Seperti tadi disampaikan di paruh sebelumnya bahwa sebetulnya utilisasi industri baja nasional baru mencapai 50%-an. Ini kemudian menjadi sebuah alasan mengapa akhirnya pemerintah terus kemudian memperbolehkan baja impor untuk masuk. Bagaimana sebetulnya kebijakan ini akhirnya membuat nyali industri baja nasional tidak terlalu terlihat?
Ya karena kembali lagi bahwa slabnya makin kurang. Hulunya kan makin hilang bahan baku utamanya. Yang mau menjadi HRC ataupun CRC, semuanya jenis produk yang akan menjadi turunannya kan makin hilang. Sehingga mau nggak mau akan keluar yang namanya Capman, Permen lagi. Itu balik lagi seperti tadi pertanyaannya. Posisi kita adalah harus kembali lagi, whatever the reason, harus fully integrated lagi. Seperti apa yang ada di KS Posko dan Krakataunya sendiri mana sekarang? Apakah memang juga ikan bukan menjadi mitranya para pengusaha swasta atau mau menjadi saingannya para swasta? Baik. Konsep ini harus benar-benar diubah dulu. Baik. Mungkin atau tidak ekosistem yang ada sekarang dapat membuat Krakatau Steel ataupun industri baja nasional dapat kembali menunjukkan nyalinya. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Ahmad. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan kembali. Kembali berbincang di Market Review, ada dua grafis mengenai ekspor industri baja di tanah air dan juga 5 golongan barang dengan nilai impor terbesar dapat Anda saksikan saat kami kemudian berbincang kembali bersama Bapak Ahmad Wijaya, Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia. Pak Ahmad, sebelum saya tanyakan mengenai ekosistem yang sekarang mungkin atau tidak kembalikan nyali dari industri baja nasional seperti dulu. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai tadi yang sudah disampaikan pada saat jeda. Sebetulnya jangan hanya industri aja dong yang harus punya nyali. Pemerintahnya punya nyali atau enggak gitu. Boleh dielaborasi Pak Ahmad? Kalau yang namanya BUMN, milik negara, nyalinya harus lebih daripada swastanisasi dong. Karena pemerintah itu adalah panutan buat kita, atau yang disebut pemerintah kalau bergerak, semua bisnis yang turunannya akan ikut. Jadi contoh seperti BUMN yang ada di KS ini, Krakatau Steel ini harus menjadi contoh bahwa masuk ke integrated, kemudian yang lain-lain akan ikut. Karena besi itu atau baja tidak pernah akan menjadi masalah. Sebab yang memakai kan juga infrastrukturnya pemerintah sendiri, BUMN lagi kan, satu. Kedua, swastanisasi udah pasti ikut. Terutama saat ini kita yang harus uji nyalinya BUMN ataupun bagian dari pemerintah harus menjadi proses memberikan contoh kepada para businessmen melihat bahwa proyek infrastruktur yang dari pemerintah ini setelah COVID-19 berjalan nggak, itu akan memberi jaminan. Sehingga posisi Krakatau Steel saat ini juga sangat rendah. Malah setelah COVID, semua kapasitas kan turun menjadi 30% kan, utilisasi. Sehingga kita melihat bahwa pemerintah harus benar-benar integrated kembali Krakatau Steel ini untuk memberi jaminan proyek-proyek yang sudah di-lay down oleh government, terutama di Trans Sumatera yang akan pakai besi banyak kan. Ya, Pak Ahmad, apa yang membuat pemerintah kok kayaknya tidak punya nyali untuk belain industri dalam negeri? Sehingga kemudian bentukannya adalah adanya kebijakan-kebijakan yang memungkinkan lebih banyak lagi baja impor di Indonesia. Karena pemerintah kita punya sebuah hobi bongkar pasang. Jadi direksi perusahaan bongkar pasang melulu, setiap 5 tahun bongkar pasang, 2 tahun, setahun bongkar pasang. Nah itu yang menjadi masalah buat sebuah CEO yang duduk di dalam perusahaan integrated ataupun milik negara, akhirnya mencari semua ad hoc sama short term. Kan? Itu yang saat ini kita lihat bahwa BUMN saat ini kan lagi total dirubah, diobrak-abrik semua dan diganti sini ganti sana. Nah menuju 4-5 tahun ke depan, apakah si para CEO ini akan kembali ke situ? Jawabannya itu. Baik. Ya, Pak Ahmad, kita jeda sejenak. Masih ada satu segmen terakhir, kita akan lanjutkan. Pemirsa, tetap di Market Review, kami akan segera kembali.
Ingin menjalani kehidupan Kembali di Market Review, kita sudah sampai di segmen terakhir, masih bersama Pak Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, bagaimana ini bisa menjadi sebuah harapan lah ya untuk industri baja dalam negeri supaya tumbuhnya lebih positif lagi? Kalau TKDN itu kan sudah menjadi undang-undang di Kementerian Perindustrian. Cuman yang namanya penegasannya itu selalu masih menjadi kompromi. Sebab selalu mempunyai bagian daripada ketersediaan barang, sehingga kekurangan akhirnya proyek pemerintah pun lebih prefer ke import daripada TKDN. Itu satu. Kedua, apalagi ini ke depan dari nanti Juli sampai 2020 selesai, yang namanya global rantai pasok kan pasti bermasalah. Sehingga bahan baku kita akan bermasalah, itu TKDN juga akan menjadi permasalahan besar buat Kementerian Perindustrian untuk melihat bahwa secara rantai pasokan kita itu bisa terjamin dengan bahan baku nggak, supaya TKDN-nya bisa benar-benar dijalankan. Jangan akhirnya kita import lagi hilirnya. Itu. Baik. Ya, keseriusan pemerintah menurut Anda bisa dijadikan satu hal yang mungkin diragukan nggak Pak untuk akhirnya betul-betul kembali ke komitmen meningkatkan TKDN? Kita ambil contoh Krakatau Steel. Krakatau Steel mempunyai sebuah tatanan kerja di Cilegon itu fully integrated dalam kawasan industri. Dalam segala lingkungan yang mereka ada, sampai ke safety segala komplit. Seharusnya TKDN ini sudah tidak menjadi isu buat kita, hanya tinggal implementasi aja. Baik. Sama ketegasan pemerintah, empathizing-nya aja. Baik, sangat singkat Pak Ahmad mengenai bagaimana sebetulnya Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Direktur Utama Krakatau Steel ini dapat menjadi harapan perubahan wajah ataupun mungkin peningkatan nyali industri baja nasional. Dirutnya dan menterinya sama-sama kan milenial, harusnya lebih move on daripada apa yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Justru itu menjadi harapan kita bahwa bisa nggak Krakatau Steel kembali lagi dengan nyali integrated sistem yang disebut tadi, steel plant itu dari hulu ke hilir harus segera diterapkan tanpa ada ragu-ragu. Karena mereka berdua, beliau-beliau ini adalah milenial yang harus menuju ke sebuah tatanan untuk menjanjikan industri ke depan tidak ada lagi lebih banyak import. That's what I'm saying. Baik, satu kata amin Pak. Itu harapan kita. Harapannya itu milenial kan harus lebih move on lah. Iya. Baik Pak Ahmad, doakan yang terbaik tentu saja untuk industri baja nasional agar kemudian lebih punya nyali lagi di pasar dalam negeri. Terima kasih sudah bergabung Pak Ahmad, sukses selalu, sehat selalu. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review. Semoga perbincangan kami dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.